banyak mitos di sekitar kita, mulai dari posisi badan saat berhubungan, derajat keasaman vagina, hingga makanan yang dicerna, dikaitkan dengan penentuan jenis kelamin janin. Sementara, secara ilmiah, prinsip dasar pembentukan embrio manusia adalah dengan pertemuan sel telur atau ovum dan sel benih atau sperma. Sel-sel ini akan membawa setengah materi genetik dari bunda dan setengah lagi dari ayah. Mengenai pembentukan kelamin, ovum atau sel telur terdiri dari 1 kromosom kelamin X dan 22 kromosom pembawa sifat. Sedangkan sel sperma masing-masing terdiri dari 1 kromosom kelamin yaitu salah satu X atau Y dan juga 20 kromosom pembawa sifat lain. Pertemuan ovum dengan sperma Y akan menjadikan janin laki-laki, pertemuan ovum dengan sperma X akan menjadikan anak perempuan. Jadi fakta ilmiahnya, kelamin janin itu terjadi pada sel sperma yang membuahi sel telur, bukan oleh mitos-mitos itu. Lalu, bagaimana hubungannya dengan mitos-mitos ini? Yuk kita bahas. Berhubungan seks miring ke kiri, kelamin perempuan. Miring kanan, laki-laki. Ini mitosnya. Faktanya, agar sperma dapat menuju sel telur, tetap harus melalui rahim. Karena sel sperma tidak memiliki mata. Sekumpulan sel sperma tetap akan terbagi sebagian ke saluran telur kiri, sebagian ke saluran telur kanan. Setiap ovarium kanan dan kiri bergantian mengalami masa subur setiap bulannya. Maka sel sperma yang beruntunglah yang bisa membuahi ovum. Baik sperma X maupun sperma Y memiliki peluang yang sama membuahi ovum. Bagaimana dengan derajat keasaman vagina? Bila ejakulasi saat basah, terbentuk laki-laki. Sementara bila asam, terbentuk janin perempuan. Ini mitosnya ya. Memang ada studi yang membandingkan sifat sperma X yang lebih tahan pH, yang lebih tinggi, dibandingkan sperma Y yang lebih tahan kondisi pH rendah atau asam. Hal ini kadang diinterpretasikan sebagai saat orgasme, kondisi vagina lebih basah. Namun, perlu diingat, sulit sekali memastikan derajat keasaman vagina saat ejakulasi terjadi. Mengingat hampir setiap hubungan seksual, pH vagina yang rendah hampir selalu menjadi lebih tinggi karena produksi cairan di kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar vagina. Ada juga mitos bahwa berhubungan seks sebelum ovulasi akan menjadi janin perempuan. Dan sebaliknya, bila dilakukan setelah ovulasi akan jadi janin laki-laki. Mitos ini pun sebenarnya didasarkan pada premis yang menyatakan sperma X lebih tahan lama di organ reproduksi perempuan dibandingkan sperma Y. Namun, ovulasi terjadi hanya selama 24-36 jam saja dalam satu siklus haid atau hormonal perempuan, yang lamanya berkisar 24-35 hari. Maka peluang baik sperma X maupun sperma Y untuk membuahi ovum hanya pada saat ovulasi tersebut saja. Kalau mitos tentang makanan, banyak makan daging bisa dapat janin laki. Makan sayur perempuan. Mitos ini jelas tanpa dasar ilmiah sama sekali. Bunda makan daging, sayur sebelum hamil tidak mengubah kromosom kelamin ovum. Ovum pasti kromosomnya X. Apalagi setelah hamil, sperma sudah membuahi. Walaupun kelamin janin belum dapat dideteksi dengan alat yang ada, namun sudah ada berdasarkan materi genetik yang ada pada embrio. Lantas apabila ayah yang banyak makan sayur atau daging bisa menentukan nggak? Tidak juga, karena sel pendahulu sperma atau disebut juga gonad adalah XY. Sel ini akan terbagi menjadi 50% sperma X, 50% sperma Y. Ada lagi mitos-mitos yang masih ada saat bunda sudah hamil. Bunda cantik, janin perempuan. Bunda jerawatan, laki-laki. Perut bunda bulat, janin perempuan. Perut mancung, janinnya laki-laki. Gerak janin aktif, laki-laki. Tidak aktif, perempuan. Mual muntah berat, bayinya perempuan. Ini pun mitos, tanpa dasar ilmiah. Sudah boleh ditinggalkan ya bun. Jadi, ada nggak ya metode ilmiah yang bisa memastikan kelamin janin? Dengan inseminasi mungkin? Ini pun masih bisa dibilang mitos, walaupun sudah lebih ilmiah. Pada inseminasi memang dilakukan pencucian sperma
dan pemilihan sperma berdasarkan karakter luarnya. Namun, tidak dilakukan pemeriksaan gen pada sperma. Hanya sperma sehat yang dimasukkan ke dalam rahim bunda. Inseminasi meningkatkan kemungkinan hamil kelamin janin yang diinginkan sekitar 75%. Namun, masih tetap bukan merupakan suatu kepastian ya bun. Untuk saat ini, hanya IVF atau bayi tabung yang bisa memastikan jenis kelamin janin sebelum bunda hamil. Karena pada teknologi IVF biasanya dilakukan PGT atau Pre-Implantation Genetic Testing, yang tujuannya sebenarnya adalah melihat embrio cacat atau tidak sebelum dimasukkan kepada rahim bunda. Hasil PGT ini bonusnya adalah mengetahui genotipe kelamin janin. Dengan mengetahui hasil PGT, maka 100% kelamin akan diketahui sebelum bunda hamil. Demikian materi kali ini. Untuk bunda dan ayah yang tidak setuju ataupun kalian yang punya mitos lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Sampai jumpa, bunda cermat, keluarga sehat.